Apa yang akan kita lakukan hari ini? Aku tidak tahu cara berbicara denganmu. Haruskah aku memakai honorific? Jawaban Jiu membuat mereka tertawa menuju mobil. Kamu suka membuat sesuatu? Ya, kemarin kamu bilang suka memasak. Aku menemukan gelas membuat talenan. Jiu mengemudikan mobil Jeep hitam meninggalkan Villa Dua Hati. Rasanya kita seperti melarikan diri setelah sehari. Kita harus menempuh 52 km. Yena merespon bersemangat. Mereka berdua tertawa. Bagaimana perasaanmu terpilih menjadi ratu? Aku sama sekali tidak menduganya. Kamu sangat rendah hati. Tidak, itu yang sebenarnya. Aku meyakinkan diriku tidak masalah tidak mendapat suara, karena ini pemungutan suara pertama. Kamu siap untuk yang terburuk? Ya, tapi tiba-tiba aku diberitahu aku terpilih sebagai ratu. Aku terkejut. Aku tidak yakin boleh menanyakan ini, tapi kenapa kamu memilihku? Yena terdiam sebelum menjawab. Aku kagum dengan caramu berdiri saat memanggang daging. Benarkah? Jiu memanggang daging sendirian tanpa bersuara. Pemandangan itu membekas di pikiran Yena. Dia beberapa kali meliriknya. Aku suka orang yang pendiam. Itu sebabnya aku ingin mengenalmu lebih dekat. Aku memberimu sepotong daging dan melihat wajahmu, tapi kamu kaku. Aku khawatir aku menekan terlalu keras. Benarkah? Aku tersentuh saat kamu mendekatiku, saat aku memanggang daging. Kamu benar-benar tersentuh? Ya. Benarkah? Aku tidak tahu. Yena merasa bingung. Kita hampir sampai. Aku merasa bunga morning glory itu menyambut kita. Aku sudah melihatnya cukup lama. Wajah bunga itu menatap kita. Itu menarik perhatianmu? Ya, ungkap Jiu saat interview. Dia cantik sejak kami pergi sampai kami kembali. Tapi saat dia menyebutkan morning glory, dia yang tercantik. Dan aku suka suasananya. Mereka sampai dan berjalan bersama menuju lokasi. Ada lagi di sini. Morning glory ini juga melihat kita. Kurasa akan menyenangkan. Benarkah? Tentu saja. Apa yang ingin kamu buat? Rahasia. Yena langsung menggambar. Mereka tiba di tempat pembuatan talenan. Terlihat banyak kayu, hiasan yang sudah jadi, serta perlengkapan pertukangan di sekitar mereka. Mereka duduk bersama di sebuah kursi dan meja kayu sambil diberi arahan oleh instruktur untuk menggambar apa yang ingin dibuat pada sebuah papan kayu yang telah disiapkan. Aku sudah memutuskan. Tebak apa itu? Jika kamu benar, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Permintaan? Aku harus menjawab dengan benar. Jika tidak, aku akan menjadi musuhmu. Tidak apa-apa. Mereka terus tertawa bersama. Apa itu berkaitan dengan berenang? Apa aku benar? Otopet? Perahu? Sirip renang? Bagaimana mungkin ini sirip renang? Apakah kamu serius? Ku tarik kembali ucapanku. Kamu yakin ingin menebaknya dengan benar? Ya, mungkin berselancar. Kamu benar, papan selancar.
Seharusnya aku menjawab benar di percobaan pertama. Kamu butuh 4 kali percobaan, bukan? Itu percobaan ketigaku. Aku batalkan tebakan sirip renangnya. Saatnya memotong kayu mengikuti gambar. Mereka berdua terlihat berdekatan saat berada di mesin pemotong kayu. Jiu mulai memotong lebih dahulu. Ini kali pertamanya, tapi dia melakukannya dengan mudah. Wow, apakah terlihat bagus? Kamu pandai melakukan ini. Kamu yakin ini percobaan pertamamu? Dijawab dengan tertawa. Dia terlihat lembut dan baik, tapi saat memotong kayu, otot lengannya tiba-tiba terlihat. Kurasa jantungku berhenti berdetak. Tubuh kami makin dekat dan tangan kami, jantungku berdebar. Yana terlihat melirik wajahnya. Mereka makin dekat tanpa mereka sadari. Yana batuk. Namun Jiu menghalangi serbuk gergaji yang bertebangan. Kemudian mereka menulis pada talenan yang hampir jadi. Seperti ini, sepertinya aku merusaknya. Tidak, mungkin kamu bisa merusaknya. Aku suka itu. Apa arti angka 1 dalam 1 itu, Jiu? Kencan pertama kita. Kamu menulisnya dengan baik. Kencan pertama adalah hadiah pertama. Tidak apa-apa selama kamu bisa membacanya. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu sudah berlatih. Mereka menyelesaikan talenan masing-masing dan saling memperlihatkan hasilnya. Kencan yang dipasangkan oleh Ratu, Wang Mina, dan Jun Kunok terlihat di dalam mobil dengan interior hitam. Mina memakai kaos hitam, sedangkan Kunok memakai kaos putih. Mengemudikan mobil mulai mengajak bicara. Kita akan membuat piyama. Benarkah? Ya, piyama. Itu celana yang nyaman, bukan celana yang tebal. Aku suka piyama. Aku suka peralatan rumah tangga. Syukurlah. Kurasa kita sampai. Ayo buat piyama kita. Terlihat mereka sampai di sebuah tempat yang terlihat pajangan beberapa pakaian di bagian depannya. Mereka kemudian keluar dari mobil jeep putih menuju ke sana. Terlihat manis. Di dalam banyak bahan dan peralatan menjahit yang tertata rapi. Instruktur pun menyambut mereka. Hai, halo. Mereka berdua masuk dengan menyapa sopan. Ini kelas 1 hari dan kalian akan membuat celana yang serasi. Ini kali pertama kalian memakai mesin jahit. Ya, ini kali pertama aku menyentuhnya. Benarkah? Aku belum pernah melihatnya. Semua tertawa mendengar jawaban Kunok. Itu mesin jahit yang akan kita pakai hari ini. Kalian mau duduk? Kalian akan melihat pedal. Itu akan bergerak saat kalian menginjaknya dan mulai menjahit. Kita akan berlatih dahulu. Ya, baiklah. Mereka mendengarkan dan memperhatikan arahan dengan baik. Mereka memulai kencan pertama mereka dengan duduk berhadapan menggunakan mesin jahit. Kunok melirik Mina yang kesulitan. Senyum langsung merekah di wajahnya. Mina cukup teliti dan Kunok cukup cepat. Kunok selalu menjahit lurus. Ini menyenangkan. Kamu sangat cepat. Kunok hanya tersenyum. Dia sudah selesai, tapi berpura-pura belum.
Kunuk menunggu sampai Mina yang teliti selesai. Apa aku melakukannya dengan benar? Kamu sudah selesai. Lihatlah, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Kamu jauh lebih baik daripada aku. Benarkah? Tidak, kamu melakukannya dengan baik. Berikutnya adalah garis melengkung. Mereka jauh lebih dekat. Kunuk melirik Mina yang mengikat rambutnya untuk pekerjaan selanjutnya. Dia menjadi gugup setelah melihat Mina mengikat rambutnya. Mungkin saja dalam sekejap kamu akan jatuh cinta. Mereka berkonsentrasi lagi. Bagaimana caranya? Benarkah? Ini tampak berbeda dari gambarnya. Tidak apa-apa selama kamu menyelesaikannya. Kamu hanya perlu mengakhirinya di tempat yang tepat. Tunggu sebentar. Dia bekerja perlahan menyesuaikan kecepatan Mina. Aku tidak tahu saat itu, tapi dia mengawasiku. Dia menungguku, padahal dia selesai lebih dulu. Itu membuat jantungku berdebar. Dia menungguku tanpa mengatakan apapun. Saat-saat seperti itu, memotret Mina yang sedang berkonsentrasi. Kurasa aku akan salah membuatnya. Tidak, kamu hebat. Aku akan memegangnya untukmu. Sudah? Kamu sudah selesai? Ukurannya besar, bukan? Ya, besar sekali. Itu cocok untukmu. Kalian sudah selesai membuat celana. Mereka selesai membuat celana yang serasi. Terlihat instruktur mendekati mereka yang sedang menikmati hasil buatannya masing-masing. Mereka semua tersenyum bangga. Aku bangga pada diriku. Itu manis. Aku akan memotretnya. Itu sudut yang berbeda. Mina memotret celana, sedangkan Kunuk memotret tangan dan ponsel Mina pada saat itu. Bagus, terima kasih. Sementara itu di kamarnya, Min masih merasa mual, terlihat tidur dengan selimut yang menutupi tubuhnya meskipun itu sudah siang hari. Taewong kembali sendiri, menaiki tangga pintu masuk Villa Dua Hati, membawa satu kantong belanjaan. Taewong langsung masuk, melepas sepatu, memakai selipar menuju dapur. Kamu memikirkan bubur saat kamu sakit. Aku khawatir dan ingin melakukan sesuatu untuknya. Jadi aku pergi belanja. Dia pergi berbelanja untuk Min yang sakit. Saat tiba di dapur, langsung mengeluarkan bahan makanan untuk kemudian dimasak. Dia cekatan. Cemas soal Taewong, Min mencoba bangun. Aku tidak bisa tidur selama 3-4 hari. Aku berusaha untuk tidak menunjukkannya, tapi tiba-tiba aku merasa kurang sehat, entah kenapa. Saat pagi hari mengobrol dengan Yang Yun saat bangun, aku tidak enak badan. Saat kamu tidur, kamu terus merengek. Benarkah? Kurasa itu karena kamu sakit. Min sudah bangun, sedang bersiap di kamar untuk menyusul Taewong. Tetapi Taewong yang lebih dahulu menemuinya mengetuk pintu kamar. Bolehkah aku masuk? Bagaimana perasaanmu? Aku merasa lebih baik. Ah, benarkah? Syukurlah. Kamu terlihat sudah baikan. Aku membuat bubur. Benarkah? Ya, aku akan bersiap dan turun. Baiklah, aku akan menunggu.
Obrolan singkat mereka di depan pintu kamar berakhir. Taewon kembali bersiap di dapur. Min terlihat datang membawa gelas menuju dapur. Menyapa Taewon, dia sudah baikan. Maaf soal ini, tidak apa-apa. Kamu bahkan tidak bisa keluar. Kamu bilang perutmu sakit. Kupikir makanan sederhana seperti bubur adalah hal yang terbaik. Duduk dan istirahatlah. Aku akan membuatkanmu teh madu. Min mengangguk dan tersenyum menanggapi Taewon. Aku merasa tidak enak sepanjang hari. Aku juga bersyukur. Taewon membongkar isi belanjaannya. Aku tidak tahu camilan apa yang kamu suka, jadi aku membeli semua jenis. Apa itu semuanya camilan? Min langsung bersemangat. Jika kamu suka coklat, makanlah. Terima kasih. Jika makan terlalu banyak, kamu bisa kehilangan selera makan. Selama masa kecil, saat aku sakit, ibuku selalu membuatkanku teh madu. Dia menyiapkan teh madu dan memberikannya kepada Min dengan baik. Itulah alasannya. Terima kasih. Tentu, minumlah perlahan. Mungkin panas. Baiklah. Min kembali duduk dan meminum teh madu buatan Taewon. Dia meniupnya perlahan, masih panas. Kebaikan dari pria yang bukan teman. Itu masih terasa asing bagi Min. Ini sangat lezat. Mengacungkan jempol dan tersenyum pada Taewon. Benarkah? Syukurlah. Selama pemungutan suara semalam, Min memilih Taewon. Dia tidak ingin berkencan dengan Jiu saat Yena bertanya padanya. Kenapa dia ingin menghindari Jiu sebagai kencan pertamanya? Aku bilang, aku ingin seseorang yang nyaman untuk kencan pertamaku. Dia tampak paling tua. Aku ingin berkencan dengan orang seusiaku dahulu, sebelum berkencan dengannya. Itu sebabnya aku bilang kepada Yena, aku tidak ingin Jiu sebagai teman kencanku hari ini. Mereka tidak banyak mengekspresikan diri, tapi mereka bersenang-senang, walaupun hanya di dalam villa. Min terus meminum teh madu buatan Taewon sambil terus melihatnya melakukan sesuatu di dapur. Hari sudah gelap. Yena memulai obrolan saat selesai makan malam, masih di sebuah restoran. Akan ada suasana bagus saat kita keluar. Berjalan meninggalkan restoran tempat mereka makan malam. Itu makanan yang enak. Aku senang. Kamu menyukainya. Aku akan mengemudi dalam perjalanan pulang. Tidak, kamu lelah. Tidak, kamu akan baik-baik saja. Aku sangat suka mengemudi. Aku yang menyukaimu. Apa? Kamu mau berkelahi? Mereka tertawa. Aku sangat ingin mengemudi. Pergilah ke kursi penumpang. Aku bilang tidak. Mereka terus berdebat tentang siapa yang akan mengemudi. Pada akhirnya, Jiu duduk di kursi pengemudi. Tidak seperti sebelumnya, ada keheningan di mobil. Malam yang membuat mereka banyak berpikir. Mobil hitam melaju ke villa. Ada hal lain di pikirannya, tapi dia tidak memberitahuku. Dia sepertinya tidak memberitahuku kenapa dia penasaran dengan Sokyeon. Kurasa mereka berdua saling tertarik. H-6, jam 9.15 malam. Kencan pertama. Jantung mereka berdebar seperti akan jatuh cinta.
Kunuk dan Mina sampai di villa. Kunuk membukakan gerbang, diikuti Mina berjalan di belakangnya. Kami sudah kembali. Tiba-tiba penginapan kita terlihat sangat indah. Saat masuk ke dalam, mereka disambut Min dan Taewon. Min, halo, kamu baik-baik saja? Halo. Semuanya pun tiba di villa, langsung menanyakan keadaan Min dan apa yang mereka lakukan di villa. Pertemuan itu singkat, hingga kemudian mereka berpisah ke kamar masing-masing. Di kamar mereka berempat berkumpul. Apa ini? Itu terlihat bagus. Membuat ini. Mina memperlihatkan celana yang mereka buat kepada teman-temannya. Ini, kamu yang membuatnya. Benarkah? Itu tampak sangat bagus. Ini yang kubuat. Aku juga ingin melakukannya. Aku juga. Wah, itu mengagumkan. Kami membuatnya di tempat menjahit. Benarkah? Apakah itu set pasangan? Dia memberikan kami kain yang sama. Bagaimana perasaanmu selama kencan? Apakah kamu akrab dengannya? Aku merasa dia masih malu saat berbicara. Dia tampak malu saat berbicara. Aku tidak bisa bilang Kunuk lucu. Dia tampak sedikit ceroboh. Itulah yang kusadari. Apalagi begitu rupanya. Di kamar pria, Kunuk memamerkan celana yang dia pakai. Apa terlihat bagus? Kukira aku akan lebih cerewet saat kami berdua saja. Tapi kurasa aku tidak banyak berbicara saat kami berdua saja. Kurasa itu karena aku merasa malu. Jadi, aku tidak banyak berbicara. Di kamar wanita, Yongyun bercerita. Itu pukul 4.30. Tapi kami tiba pukul 4.20 sore. Perjalanan keretanya pukul 4.30 sore. Kami berlari secepat mungkin. Kami berlari sambil berhati-hati. Dan pada akhirnya kami naik kereta. Pasti itu menyenangkan. Sangat mudah berbicara dengannya. Kami berkendara sekitar 2-3 jam. Kami bersama selama hampir 7 jam. Ada banyak yang bisa kami bicarakan. Di kamar pria, Kunuk memperhatikan Sokyeon yang sedang melihat foto di ponsel. Kamu mengambil banyak foto. Kamu pergi kemana? Dia banyak memotretku. Coba kulihat. Itu bagus. Kamu memotretnya mengemudi. Aku menyimpannya untuk dicatat di buku harian. Aku berpikir harus memilih yang mana. Melihatnya tersenyum, malu-malu. Setelah menghabiskan waktu dengan seorang gadis, itu menarik. Dan aku bahagia untuknya. Yena mulai curhat kepada teman-temannya. Ku bilang aku akan mengemudi dalam perjalanan pulang, tapi dia menolak. Kami membicarakannya selama 15 menit, tapi dia terus menolak. Dia bilang akan memikirkannya hanya jika aku harus mengemudi. Kurasa itu cara Jiu mengekspresikan diri. Dia juga tampak sangat lelah. Kalau dipikir-pikir, ada banyak momen mengharukan. Oh, itu yang dipikirkan. Tapi saat mengemudi, aku menyadari bahwa cara dia berbeda. Kamu sedih karena itu? Ya, menurutku itu sangat disayangkan. Aku tidak bilang itu buruk.
Itu seperti jiwa berusaha untuk bersikap perhatian. Tapi kamu berpikir itu menyedihkan, sangat disayangkan. Yana berharap lebih saat kencan pertamanya. Jika kami memikirkan hubungan jangka panjang kami, perhatiannya akan menjadi sepihak. Itulah yang kupikirkan. Agar lebih dekat dengannya, mendekatlah kepadanya. Katakan berdekatan, sedekat yang kamu mau. Mari kita mendekat. Diamannya tampak bagus. Para pria berkumpul merapikan tempat duduk di ruang tengah, disusul para gadis. Mina dan Kuno keluar dengan piyama yang sama. Aku merasa malu. Jantungku berdebar kencang hingga aku merasa malu. Kalian memakai celana yang sama. Aku tidak pernah punya piyama yang sama. Apa baju kalian yang dipakai juga sama? Wah, itu mengagumkan. Kebetulan mereka berdua memakai piyama dan baju atasan yang sama. Pakaian kalian serasi. Itu mengagumkan. Haruskah aku memotret kalian? Aku akan memotret kalian berdua. Tidak, terima kasih. Kenapa tidak? Malam kedua mereka berakhir dengan jantung berdebar-debar, berkumpul dengan beberapa camilan serta minuman di meja. Bukankah ini hari kedua kita? Rasanya tidak seperti itu, tapi rasanya jauh lebih baik daripada kemarin. Ya, jauh lebih baik. Hari pertama sulit bagi Sokyeon yang sendirian. Apa yang ingin kalian lakukan besok? Aku penasaran, apa yang akan kita lakukan besok? Bukankah kita harus melihat papan buletin terlebih dahulu? Ini prediksiku dengan Kunuk. Kupikir itu mungkin kebalikan dari hari ini di antara para pria. Ya, pria dengan suara terbanyak mungkin akan menentukan pasangannya. Tunggu, ada pengumuman baru. Tolong baca di papan buletin. Ayo keluar bersama. Apa? Aku merinding. Tenggorokanmu kering, pria kembang api. Apa ini? Tagar tentang kita. Perkenalan diri. Tunggu, pasti itu untuk perkenalan kita. Kalian akan saling memperkenalkan diri hari ini. Buka amplop di bawah dan perkenalkan diri kalian. Perkenalan diri. 1. Ada tagar tentangmu yang ditulis oleh teman-temanmu. 2. Tebak siapa yang diwakili setiap tagar. 3. Setelah menebak, orang itu akan diungkapkan. Apakah kita memperkenalkan diri dengan tagar yang ditulis teman-teman tentangmu? Astaga, tunggu sebentar. Ini tidak akan mudah. Tunggu sebentar. Kamu menulis sesuatu yang aneh tentangmu. Aku tidak suka ini. Bisakah kita mulai? Ayo kita mulai. Orang yang terpilih, aku akan memilih 1. Yana membuka amplop, isinya adalah tercantik, tsundere, ekstrim, K-pop, dogi, kopi pagi. Ini menyenangkan. Kita semua tahu siapa dia. Haruskah kita menunjuk siapa orangnya? Ya. 1, 2, 3. Min mendapat 2 suara. Yongyun 1 dan Mina 1. Oh, Min mendapat suara terbanyak. Kamu nampak yang paling malu saat dipilih. Oh, dia tidak bisa mempertahankan wajah datar. Jika itu tentangmu, tidak mudah membacanya keras-keras. Kita tunjuk dalam hitungan ketiga. Bersiaplah bertepuk tangan. Mina,
Usiaku 26 tahun dan aku mengajar anak-anak. Aku juga tampil sebagai penari. Aku mengambil jurusan tari tradisional Korea. Aku juga tampil saat ada kesempatan. Wang Min, instruktur tari, penari lepas. Dia belajar menari di Universitas Kyumi. Aku seperti pekerja lepas. Aku punya kebiasaan dengan pekerjaanku, tapi tidak terlalu banyak. Astaga, aku tidak menduganya. Itu mengagumkan. Wah, hebat. Keren sekali. Mereka semua bertepuk tangan. Aku dengan dia murid tercantik, jadi aku menulisnya. Semua orang tahu tentang dia. Dia populer. Aku haus. Astaga, pergi ke kampus pasti sulit. Oh, sekarang giliran kami. 1, 2, 3. Seorang profesor MBTI, saham, ahli berkencan global, hobi mahal. TK di California. Sudah jelas siapa dia. 1, 2, 3. Taewon. Dia tidak akan menjadi dokter MBTI. Dia akan menjadi profesor MBTI. Aku penasaran dengan pekerjaan dan usiamu. Ya, berapa usia Taewon? Aku berusia 24 tahun. Lahir tahun 1999. Kenapa kamu memakai gelar ekstrim? Astaga. Beritahu kami pekerjaanmu. Ini sangat lucu. Aku seorang pelajar dan sedang kuliah sekarang. Kamu mahasiswa? Dia kuliah di Universitas Sungkyun Wang. Om Taewon, jurusan filsafat tahun ketiga. Aku pikir dia berusia 27 atau 28. Ternyata masih 24. Aku senang dia seumuran denganku. Dia pandai berbahasa Inggris karena tinggal di luar negeri, lalu kembali setelah 4 tahun tinggal di sana. Astaga, malu. Dia malu. Berikutnya, ini dia. Seorang pria berotak seksi, peri, kebiasaan minum yang manis, pesona ceroboh, kompetitif, suka bertanya. Apakah itu tipe idealnya? Aku tidak mengerti. Apakah pria? Apa ini? Apa kartunya salah tempat? Mungkin itu tertukar. Dan tertulis peri juga itu lucu. Mari kita ungkap 1, 2, 3. Itu tangga Ryongyun. Kita tertipu. Benar. Semuanya bertepuk tangan. Dia suka pria dengan otak seksi. Itu tipenya, tipe idealnya. Ya, kurasa dia dari sana asalnya. Sebutkan usia dan pekerjaanmu. Usiaku 25 tahun. Kenapa kamu terkejut? Siapa yang menarik napas? Aku ingin bernapas karena gembira. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Aku tidak tahu cara